Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Anak soleh-soleha. Oke, alhamdulillah anak soleh dan soleha. Hari ini jumpa lagi dengan Bunda Indah. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika, nah ya. Kita melanjutkan pelajaran matematika. Oke, suara Bunda bisa terdengar? Baiklah anak soleh dan soleha, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bunda share screen ya anak soleh dan soleha. Terlihat nggak share screen-nya? Coba dihidupkan dulu suaranya anak soleh dan soleha. Boleh dihidupkan dulu. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan. Rara udah kelihatan? Kelihatan. Oke, Faro kelihatan nggak? Iya. Ya. Faro kameranya dihidupkan, Nak. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita, yaitu judulnya pembulatan bilangan. Ya, pembulatan bilangan. Nah, mari kita perhatikan dan lengkapi contoh pembulatan di bawah ini. Ya, jadi nanti ada 3 pembulatan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pembulatan kesatuan terdekat, kemudian pembulatan kepuluhan terdekat, dan pembulatan keratusan terdekat. Nah ya, yang pertama kita mulai pada pembulatan kesatuan terdekat terlebih dahulu. Ya. Oke, suara Bunda terdengar dengan jelas? Jelas nggak suara Bunda? Ya. Jelas ya? Nah, yang pertama pembulatan kesatuan terdekat. Nah, misalkan contohnya ini ada A ya, nomor A ini ada 1,8 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Nah, kenapa 2? Nah, jika ada bilangan desimal seperti ini, 1,8, anak soleh dan soleha, fokus ke angka atau bilangan di belakang komanya, ya. Misalkan 1,8. Anak soleh dan soleha lihat angka setelah komanya. Angka setelah koma itu 8 ya di sini. Nah, jika angka yang setelah koma ini lebih dari 5, maka lakukan pembulatan ke atas, ya. Jika angka setelah koma ini kurang dari 5, maka lakukan pembulatan ke bawah. Ya, kalau pembulatan ke atas artinya satuannya kita tambah 1, kemudian komanya hilang. Ya, kalau pembulatan ke bawah artinya itu satuannya tetap, kemudian komanya kita hilangkan. Misalkan 1,8 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Ya. Kenapa 2? Karena kita lihat di sini angka setelah komanya itu angka 8, maka dia lebih dari 5. Jadi kita lakukan pembulatan ke atas. Ya. Assalamualaikum Bunda.
Waalaikumsalam. Oke, bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Ya. Nah, misalkan 4,4 nih. 4,4 kita lihat angka setelah komanya yaitu 4. Nah, 4 di sini itu kurang dari 5. Maka kita lakukan pembulatan ke bawah, Mbak ya. Kata Bunda tadi apa? Pembulatan ke bawah itu satuannya tetap, kemudian komanya hilang. Komanya hilang, nah ya, koma dan angka di setelah komanya itu hilang. Oke, jadi kenapa hilang? Karena sudah kita bulatkan. Di sini kita melakukan pembulatan, nah ya. Jadi 4,4 kita bulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 4. Ya, kenapa 4? Karena angka setelah komanya itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Oke? Sekarang 7,2. Nah, 7,2 siapa ada yang tahu 7,2 kalau kita bulatkan jadi berapa? Ada yang tahu 7,2 kita bulatkan jadi berapa? Apa Yora? 7. Apa Yora? Itu ini Zoom-nya itu pakai seragam atau itu baju bebas? Pakai seragam sayang. Pakai seragam nggak ya? Nanti bisa pakai seragam. Pakai seragam ya? Iya. Oke. Nah, tadi ada Rara yang jawab 7,2 itu dibulatkan jadi 7 ya. Benar Rara, 7,2 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 7. Kemudian ada 8,8. Gimana 8,8? Kita bulatkan jadi berapa? Berapa 8,8? 9, pinter, benar. 8,8 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 9. Kenapa 9? Karena angka setelah komanya itu 8, artinya lebih dari 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Caranya, satuannya, angka yang sebelum koma ini, satuannya kita tambah 1, jadi 9. Kemudian koma dan angka setelah komanya hilang. Kita hilangkan jadi, kita bulatkan jadi 0, atau nggak usah kita tulis, kita hilangkan ya. Jadi 8,8 dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 9. Ya, kenapa 9? Karena itu pembulatan ke atas. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan misalkan ada angka puluhan tapi mau kita bulatkan ke satuan terdekat. Misalkan 12. Nah, 12 ini tidak ada koma, Nak ya. 12 ini tidak ada koma. Namun kita akan melakukan pembulatan pada satuannya. Satuannya ya. Misalkan 12. Itu satuannya angka berapa satuannya 12? 12 itu satuannya angka berapa? Angka 2. Puluhannya yaitu 10 atau angka 1 di sana Nak ya. Maka 12 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 10. Kenapa 10? Kita lihat satuannya Nak ya. Satuannya jika dia kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah. Kita melakukan pembulatan ke bawah. Jika satuannya ini lebih dari 5 maka kita lakukan pembulatan ke atas. Karena 12 duanya ini kurang dari 5 maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Caranya satuannya ini kita ubah jadi 0 dan puluhannya tetap. Maka 12 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 10. Ya. Oke. Nah, gimana dengan 55? Nah, anak soleh dan soleha, catatannya untuk pembulatan ke atas, selain dia lebih dari 5, maka yang sama dengan 5 itu masuk ke pembulatan ke atas juga, Nak ya. Tidak hanya yang lebih dari 5, tapi yang sama dengan 5 itu dilakukan pembulatan ke atas. Ya, jika dia kurang dari 5, maka dia melakukan pembulatan ke bawah. Ya, maka 55 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi
60. Kenapa 60? Kita lakukan pembulatan ke atas. Satuannya itu kita ubah jadi 0 dan puluhannya kita tambah 10 atau kita tambah 1 di depannya itu. Nah ya. 55 kita bulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 60 ya. Selanjutnya ada 64. Nah, 64 kalau kita bulatkan menjadi berapa? 64. Kita lihat satuannya itu 4. 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? 4 kurang dari 5 atau lebih dari 5, anak soleh dan soleha? Kurang dari Kurang. Oke, kurang dari 5. Maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Gimana caranya? Satuannya kita ubah jadi 0, kita bulatkan jadi 0, kemudian puluhannya kita tambah 1 atau tambah 10. Ini pembulatan ke bawah, nak ya. Pembulatan ke bawah, maka puluhannya tetap, nak ya. 4-nya kita bulatkan jadi 0, kemudian puluhannya tetap. Jadi 64 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Menjadi berapa, anak soleh dan soleha? 64. 64 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? 20. 60 ya. Puluhannya tetap, satuannya berubah menjadi 0. Kemudian 77. Nah, 77 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? 77. Berapa, nak? 77. Kita lihat satuannya. Satuannya itu 7. 7 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, lebih dari 5. Maka kita lakukan pembulatan ke atas. Ya, kita lakukan pembulatan ke atas. Gimana caranya? Puluhannya kita bulatkan menjadi 0. Kemudian 80. Oke, pintar. 80, nah ya. Satuannya kita bulatkan jadi 0, kemudian 7-nya kita tambah 1 atau tambah 10 ya. Jadi 77 dibulatkan menjadi 80 ya. Nah, kalau dan soleha bisa dipahami nggak sampai di sini? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Nah, selanjutnya itu ke kita 175 yang ratusannya. Oke. Sebelum masuk ke ratusannya, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nanti ada penjelasannya di belakang. Bentar ya. Nah, ini ada penjelasannya di belakang. Oke, kita masuk ke penjelasannya dulu, nak ya. Nah, ini yang sudah Bunda jelaskan tadi, nak ya. Yang pertama itu pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Kita perhatikan angka persepuluhannya atau di belakang koma. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contohnya tadi 1,4 dibulatkan menjadi 1 karena angka setelah komanya itu kurang dari 5. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan selain pembulatan bilangan ke satuan terdekat, kita akan belajar melakukan pembulatan untuk pecahan biasa atau campuran ya. Sebelum ke pembulatan ratusan yang tadi, kita coba lakukan pembulatan untuk bilangan pecahan dulu ya, pecahan biasa atau campuran. Yang pertama itu, misalkan ada perhatikan pecahan 1/2 atau pecahan setengah, nah ya. Pecahan setengah mau kita bulatkan. Caranya gimana? Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya itu 1 dan penyebutnya 2. Nah, 1 nilainya sama dengan setengah dari 2. Ya, 1 itu sama dengan setengah dari 2 ya. Nah, maka setengah di 1/2 itu dibulatkan menjadi 1 ya. Selanjutnya itu ada misalkan pecahan 3/5. Pembilangnya 3/5 itu pembilangnya siapa, nak?
Ayo, 3/5. Pembilangnya 3 atau 5? Siapa Nasra dan Soleha? 3/5. Pembilangnya siapa? Pembilangnya 3. Kemudian penyebutnya 5. Nah, 3 itu nilainya lebih dari setengahnya 5. Setengah 5 itu berapa? Setengah dari angka 5 itu berapa? 2,5 ya. Maka pembilangnya tadi itu 3. 3 itu nilainya lebih dari setengah 5. Maka 3/5 itu kita bulatkan menjadi 1. Nah ya, menjadi 1. Kemudian selanjutnya perhatikan pecahan 2/5. 2/5. Pembilangnya 2 dan penyebutnya 0. Nah ya, penyebutnya 5. Sorry, pembilangnya 2 dan penyebutnya 5. Misalkan ada pecahan 2/5 ya. Jadi itu terdiri dari pembilangnya 2 dan penyebutnya 5. Kemudian Bunda tanya, pembilangnya itu kurang dari setengahnya 5 atau enggak? Atau lebih? Setengah dari 5 berapa, Nak? Setengah dari 5 berapa? Apa, Bun? Setengah dari angka 5 berapa, Nak? Setengahnya dari 5 berapa tadi? Setengah dari 5, 2,5. Maka 2 itu kurang dari setengahnya 5 atau lebih dari setengahnya 5? Kurang, Nak ya. Karena setengah dari 5 itu 2,5, jadi 2 pembilangnya ini kurang dari setengahnya 5. Maka pecahan 2/5 itu dibulatkan menjadi 0. Nah, ya. Jadi di sini catatannya perlu diingat bahwa yang pertama, jika pecahan memiliki pembilang lebih besar atau sama dengan dari penyebut, maka dibulatkan ke atas atau menjadi satuan. Nah, ya. Nah, jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Bisa dipahami? Oke, jadi kita fokus ke pembilangnya. Nah, ya, kita lihat pembilangnya itu lebih besar atau sama dengan penyebut, atau dia kurang dari setengahnya penyebut. Nah ya, oke. Paham maksud setengahnya itu berarti setengah dari bilangannya. Misalkan 5, setengahnya berarti 2,5. Kalau 6 setengahnya jadi berapa? 6 setengahnya jadi berapa? Nah, angka 6 setengahnya berapa jadi? Setengah dari 6 berapa? Ada yang tahu? 3. 3, oke. Nah, kalau setengah dari 10 berapa? Setengah dari 10 berapa? 5. Nah, oke. Jadi perhatikan, Nak, ya, untuk pembulatan pecahan. Oke, untuk pembulatan pecahan biasa, jadi kita lihat pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar atau sama dengan setengah dari penyebut, maka dibulatkan ke atas, ya, atau menjadi satuan. Nah, jika pembilangnya kurang dari setengah dari penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan, ya. Nah, ini contohnya, Nak. Misalkan jika ada angka yang mengalami pembulatan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Misalkan 1,23.
Nah, 1,23 kita mau bulatkan sampai satu tempat desimal. Misalkan 1,23, kita fokus ke angka 3 yang terakhir, nah ya, karena kita mau ngambil satu angka setelah koma. Jadi 1,23 itu bisa kita bulatkan jadi 1,2. Ya, angka setelahnya itu kita bulatkan. Karena 3 itu kurang dari 5, maka kita hilangkan. Ya, dan angka setelahnya itu tetap. Nah, selanjutnya 2,452. Nah, 2,452 mau kita bulatkan sampai 2 angka. 2 angka setelah koma. Maka karena 2-nya ini kurang dari 5, maka kita hilangkan. 2,452 kita bulatkan menjadi 2,45. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya. Selanjutnya pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Tadi sudah Bunda jelaskan sekilas ya tentang puluhan terdekat. Misalkan ada angka yang pertama, jika angka tersebut kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Jadi kita perhatikan ke angka pada satuannya nah ya. Misalkan 13. 13 angka satuannya siapa? 3 atau 1? 13 angka satuannya siapa? 3 atau 1? 3. 3 nah ya, maka 3 itu kurang dari 5. Nah, 3 kurang dari 5, jadi 13 itu kita bulatkan ke bawah. Ya, satuannya kita bulatkan menjadi 0 dan puluhannya tetap. Jadi 13 kita bulatkan menjadi 10. Ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya misalkan 48. 48 itu angka satuannya itu berapa? 48. Satuannya siapa? 8. Nah ya, angka satuannya 8, puluhannya 4. Ya, kita fokus ke satuannya itu 8. 8 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Lebih dari 5 ya, 8. Maka kita bulatkan ke atas. Caranya gimana? Satuannya kita bulatkan menjadi 0. Kemudian puluhannya kita tambah 1 atau 10. Nah ya, maka 48 itu dibulatkan menjadi 50. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami anak soleh dan solehah? Bisa ya? Nah, selanjutnya pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Oke, kita lanjutkan pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, jika tadi angka puluhan, kemudian kita mau bulatkan ke satuan terdekat, kita fokus ke satuannya. Ya, kita fokus ke satuannya. Nah, di sini kita mau bulatkan ke ratusan terdekat. Maka kita fokus ke angka puluhan dan satuannya, ya. Kita perhatikan angka puluhannya aja. Kalau enggak kita perhatikan ke angka puluhannya saja bisa juga ya, tidak apa-apa. Nah, jika angka tersebut kurang dari 50, jika puluhannya itu kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah, ya. Misalkan 431. Nah, puluhannya itu 31 kan? Angka puluhannya itu 31. Nah, dia kurang dari 50, maka kita bulatkan ke bawah. Gimana caranya pembulatan ke bawah? Nah, angka puluhannya tadi kita bulatkan menjadi 0, puluhan dan satuannya tadi kita bulatkan menjadi 0, kemudian ratusannya tetap. Jadi 431 itu dibulatkan menjadi 400, ya. Gimana kalau pembulatan ke atas? Nah, jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas atau menjadi ratusannya kita tambahkan, ya. Jadi misalkan ada angka 471. Kita fokus ke puluhannya 71. Nah, ya. 71 kurang dari 5 atau lebih dari 50? 71 kurang dari 50 atau lebih dari 50? Ayo anak soleh dan solehah. Lebih dari 50. Lebih dari 50. Nah ya, ini maaf, ini nolnya lebih.
Jadi 71 itu lebih dari 50. Maka kita bulatkan ke atas. Caranya puluhan dan satuannya itu kita bulatkan menjadi 0. Kita ubah jadi 0. Kemudian ratusannya kita tambahkan 1 atau tambahkan 100. Maka 471 itu dibulatkan menjadi 500. Oke? Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa dipahami nggak? Bisa ya, itu pembulatan bilangan ke ratusan dan terdekat ya. Jadi ingat, jika kita mau melakukan pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, maka kita fokus ke puluhannya. Jika dia kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Jika dia lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas. Dan jangan lupa ratusannya kita tambah 1 atau kita tambah 100. Nah ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kita berlatih. Ayo kita berlatih. Ayo bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat. 0,7 dibulatkan menjadi berapa anak soleh dan soleha? 1. Jadi berapa? 1. Pinter, benar 1. Kenapa 1? Ya, benar. Kenapa 1? Karena 0,7 angka yang setelah komanya itu lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas. Caranya satuannya kita tambah 1, kemudian koma dan angka setelah komanya kita hilangkan atau kita jadikan 0. Ya, hilang ya. Jadi 0,7 dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya 0,3. 0,3 dibulatkan menjadi berapa? 0,3 berapa, Nak? 0,3 jadi 0. Nah ya. Oke, anak soleh dan soleha, kameranya dihidupkan semua ya, biar Bunda bisa lihat anak soleh dan soleha belajar. 0,3 itu dibulatkan menjadi 0, benar. Kenapa 0? Karena angka setelah komanya itu kurang dari 5. Nah ya, kurang dari 5, maka kita melakukan pembulatan ke bawah. Ya, caranya angka setelah koma dan komanya itu dihilangkan, kita bulatkan jadi 0, kemudian angka satuannya tetap. Nah, berhubung 0,3 satuannya itu 0, maka 0,3 dibulatkan menjadi 0. Nah, ya. Selanjutnya, nah ini kita pembulatan pecahan. 2/7 dibulatkan menjadi berapa? Nah, jika pecahan tadi kita fokus ke pembilangnya. Oke, kita fokus ke pembilangnya nah ya. 2/7 itu pembilangnya 2. 2 itu kurang dari setengahnya 7 atau lebih dari setengahnya 7? Apa? Kurang nah ya. Nah, jadi oke, karena 2 itu kurang dari setengahnya 7, maka kita bulatkan ke bawah, yaitu 0. Maka 2/7 itu dibulatkan menjadi 0. Oke, selanjutnya ini ada 57,2. Kita mau bulatkan menjadi satuan terdekat. Oke, 57,2 kita mau bulatkan ke satuan terdekat, maka kita fokus ke angka yang setelah komanya atau angka di belakang komanya. Ya, kita mau bulatkan satuannya. 57,2 itu satuannya itu 7. Kita lihat komanya itu 2. 2 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? 2 kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5. Oke, maka 57,2 kita bulatkan jadi berapa? 57. Nah ya, benar. Karena kita pembulatan ke bawah. Ya, 57,2 kita bulatkan menjadi 57. Oke,
Selanjutnya yang terakhir kita bulatkan, ayo bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Ingat ya, kalau kita mau bulatkan ke puluhan terdekat, maka kita fokus ke satuannya. 34. Satuannya itu 4. 4 kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5. Maka 34 kita bulatkan menjadi berapa? 10. 34. Kita lakukan pembulatan ke bawahnya. Karena 4-nya kurang dari 5. Maka 34 kita bulatkan menjadi berapa? 30. Kenapa 30? Karena 4 kurang dari 5. Maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Satuannya kita bulatkan menjadi 0. Kemudian puluhannya tetap, yaitu 30. Jadi 34 dibulatkan menjadi 30. Oke. Yang terakhir 45. 45 kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? 45. Ke atas. Nah ya benar, karena 5. Kita lihat satuannya. Satuannya 5. Artinya sama dengan 5. Berarti kita lakukan pembulatan ke atas. Oke. Satuannya kita bulatkan jadi 0. Kemudian puluhannya kita tambah 1 atau tambah 10. Maka 45 dibulatkan menjadi berapa? 50. 50. Benar. Jadi 45 itu kita bulatkan menjadi 50. Sampai di sini bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa dipahami? Bunda putus-putus, Bun. Putus-putus. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Nah, untuk tugas anak soleh dan soleha, nah nanti Bunda share ya slide-nya. Ini ada tugas anak soleh dan soleha, silakan dikerjakan ya. Ini ada 6 soal tentang pembulatan ya. Bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat, kemudian ke puluhan terdekat ya. Ada 6 soal. Silakan nanti dikerjakan, dicoba dikerjakan. Jika belum paham boleh ditanyakan ke Bunda nak ya. Nanti catatnya nanti aja Bunda share PPT-nya ke grup kelas. Udah Bunda share ya. Udah Bunda share ya materinya ke grup. Silakan kerjakan tugasnya di PPT tersebut. Oke? Bunda. Ada yang ingin ditanyakan? Bunda. Ya? Yora? Apa Yora? Nggak jadi, Bun. Nggak jadi? Oke. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran matematika kita cukup sampai di sini nak ya. Oke, sekali lagi Bunda tanya anak soleh dan soleha, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Paham ya semuanya ya? Nah, jika nanti menjawab tugasnya mengalami kesulitan, boleh tanya ke Bunda ya, boleh WA Bunda. Oke? Baiklah, kita akhiri pembelajaran matematika ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah bergabung pada Zoom meeting matematika. Selanjutnya pelajaran tematik tidak ada Zoom meeting nak ya. Oke, nanti Bunda share PPT. Di dalam PPT itu ada tugasnya. Oke, silakan dikerjakan nanti tugasnya ya. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha. Sampai jumpa. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.